Hari ini DPR akan gelar rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Rencananya sejumlah aksi akan digelar dengan seruan kawal putusan MK. Kita terhubung dengan Adrian Ditya di Senayan, Jakarta. Adrian, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Tasya dan juga Good People. Betul sekali, saat ini saya berada di depan komplek utama gerbang komplek parlemen DPR RI, yang mana hari ini memang dijadwalkan atau memang hari ini masyarakat atau aliansi masyarakat, partai politik dan juga gerakan mahasiswa ini rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa dan juga demonstrasi merespon bagaimana dinamika yang terjadi di DPR RI. Pembahasan rancangan atau revisi Undang-Undang Pilkada RUU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI kemarin ini memang cukup menuai kontroversi dan menyebabkan gerakan masyarakat ini untuk melakukan aksi unjuk rasa di area komplek DPR RI ini yang rencananya akan terjadi pada pukul 9 pagi nanti. Hingga kini memang pantauan kami masih belum ada tanda-tanda kedatangan dari para pengunjuk rasa di lokasi area sekitar komplek DPR RI ini sendiri. Namun pengamanan sendiri ini sudah cukup ditingkatkan. Ini ada berbagai atau barisan deretan beton berduri dengan kawat berduri di atasnya, maksud kami ini sudah dipasang oleh petugas sejak kemarin malam. Sementara itu juga memang di belakang kami juga ada puluhan personel kepolisian yang sudah bersiaga untuk bagaimana mengantisipasi jika memang para pendemo ini datang lebih awal. Memang untuk para pendemo yang nantinya akan hadir untuk menyampaikan aspirasinya ini membawa dua poin tuntutan utama dari dua pasal yang kemarin memang dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasal yang merujuk pada penentuan ambang batas minimal usia calon kepala daerah yang oleh Badan Legislasi DPR RI ini ditetapkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung, bukan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana ini terdapat perbedaan jika putusan Mahkamah Konstitusi ini menetapkan calon wakil kepala daerah ini harus berusia 30 tahun pada saat pencalonan. Putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR RI ini memperbolehkan calon wakil kepala daerah tingkat provinsi ini berusia 30 tahun pada saat penetapan. Ini ada jeda waktu sekitar 6 bulan yang menjadi celah bagi adanya aturan yang disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI ini sendiri. Selain itu memang ada pasal lain yang menjadi persoalan. Ini adalah pasal ambang batas threshold parlemen yang diperbolehkan untuk maju atau mengajukan calon kepala daerah ini dari 20% dari sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi ini oleh Badan Legislasi DPR ini ditetapkan tetap seperti itu, dan ini tentu merugikan bagaimana partai politik parlemen atau yang memiliki kursi di DPRD yang tidak bisa mengajukan calon tunggal tanpa koalisi jika memang aturannya yang ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR RI ini masih seperti itu. Dan memang untuk unjuk rasa yang nantinya akan digelar pada pukul 9 ini kemungkinan akan dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat. Namun hal ini bisa bertambah lebih banyak lagi jika nantinya Tasya dan juga Good People keputusan dari rapat paripurna yang rencananya akan digelar pada pukul 9.30 nanti ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang bagaimana ini tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan kemarin seperti itu. Jadi memang untuk pengalihan arus lalu lintas ini juga memang sifatnya situasional, yang mana ini adalah Jalan Gatot Subroto yang menjadi salah satu jalan penghubung ekonomi utama di daerah khusus Jakarta dan juga dilintasi oleh koridor utama Transjakarta dan juga ada tol dalam kota ini sendiri. Sementara itu untuk aksi masyarakat di media sosial ini sudah ramai sejak kemarin hari ketika Badan Legislasi ini menggelar rapat, yang mana ada peringatan darurat gitu. Jadi ada gambar burung Garuda berwarna putih dengan latar berwarna biru yang video berdurasi kurang dari 1 menit ini seolah-olah ingin menunjukkan seperti itu bagaimana kegentingan dan kedaruratan yang terjadi akibat dari keputusan yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR RI yang seolah-olah gini dalam persepsi masyarakat ini tidak mengindahkan atau mengabaikan dan seolah menafsirkan sendiri bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengikat dan juga final. Kami masih akan menunggu bagaimana nantinya proses demo yang akan digelar hari ini, dan rencana besok juga akan digelar untuk mendesak KPU melakukan PKPU untuk segera mengesahkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini sendiri. Kembali ke studio, Tasya. Ya, selamat bertugas kembali Adrian Ditya melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.